Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Rika Tunian dari mahasiswi GIP Siliwangi, prodi bahasa Inggris. Saya meminta waktunya Ibu untuk saya wawancarai tentang kurikulum yang sedang terjadi di Indonesia. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya Yulianti. Di sini saya mengampu mata pelajaran tematik untuk SD kelas 1, SD Ibnu Khaldun ya, tempatnya di Lembang. Terima kasih Ibu. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Kurikulum itu dari tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia sebetulnya ya, pemerintah itu sudah bagus, jadi seperti menyediakan mungkin ini yang terbaik gitu untuk pendidikan Indonesia pada saat ini. Namun pada implementasinya ya, mungkin karena daerah Indonesia itu kan berbeda, jadi tidak sesuai dengan harapan sebetulnya, tapi kurikulumnya sudah bagus gitu, sudah bagus. Baik. Bagaimana implementasi kurikulum dalam mata pelajaran yang Ibu ampu? Kurikulum prototype sekarang ya yang sedang dilaksanakan di sekolah ini, untuk implementasi kurikulum itu kan ada 3 ya. Yang pertama pengembangan pembelajaran itu seperti Rota, kemudian Prosen, silabus, kemudian ke RPP seperti itu. Yang kami laksanakan adalah dengan pengambilan KD-KD esensial. Jadi yang kami ajarkan di sekolah sebagai yang kami lakukan dari kurikulum itu yaitu pengambilan KD-KD esensial seperti itu. Jadi tidak semuanya dilaksanakan karena memang pandemik ini membuat segala sesuatu itu berubah seperti ini. Kendala dan kesulitan apa yang Ibu hadapi Pada implementasi kurikulum? Oh iya, berupa ada 2 lagi implementasi teh, bukan cuma di situ. Yang kedua tadi ulang ya. langsung aja Yang kedua, untuk implementasi kurikulum itu di pelaksanaan KBM. Jadi pelaksanaan KBM juga sama, kita tidak full, jadi waktunya itu sempit ya, lebih sedikit lagi. Jadi itu KD-KD esensial itu yang kita ajarkan, kemudian jadinya sesuai gitu dengan waktu yang sedikit itu gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, proses evaluasinya di implementasi kurikulum itu kita seperti blended learning gitu. Jadi ada memakai Google Form di evaluasinya itu. Kemudian kalau ketika anak-anak PTN ya kerja ya seperti itu. Begitu. Kalau kendala dan kesulitannya apa yang Ibu hadapi? Baik. Untuk kendala penyesuaian kurikulum ini ya, karena kita melakukan blended learning, ada anak-anak yang terjadwal pembelajaran di Zoom seperti itu. Mungkin ketika kita menjelaskan pembelajaran, pemahaman anak-anak berbeda gitu. Bisa saja mereka itu fokus dengan tidak ke gurunya gitu kan, kalau di rumah ada apa gitu ya Bu ya. Kemudian kan setiap anak juga berbeda pemahamannya. Jadi kadang apa yang kami terangkan gitu ketika proses KBM tidak terserap secara optimal oleh anak-anak seperti itu. Serta solusinya bagaimana? Baik, untuk solusinya kami biasanya melaksanakan hubungan personal gitu dengan orang tua. Jadi kami berdiskusi langsung, baik itu via chat WhatsApp atau telepon seperti itu. Jadi ketika ada anaknya yang belum bisa mengerjakan lembar kerja ketika di rumah, itu orang tuanya bisa menghubungi kita secara personal. Jadi
langsung gitu, saya dengan orang tuanya kemudian dengan anaknya seperti itu. Kalau antusiasmenya bagaimana siswa dan hasil belajarnya dengan menggunakan kurikulum tersebut? Ya, baik, untuk antusiasme siswa alhamdulillah cukup baik sebetulnya ya, karena ketika pembelajaran online itu sekolah kita memakai aplikasi Zoom, dan di aplikasi Zoom itu banyak fitur-fitur yang membantu agar siswa itu berperan aktif ketika pembelajaran. Di situ ada anoten, kemudian ada breakout room, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan cukup bagus ya. Antusiasme siswa juga baik gitu, jadi alhamdulillah, dan berdampak ke hasil belajarnya ya. Ke hasil belajarnya juga cukup bagus gitu. Kalau dinilai dari persen itu sekitar 90%. Menurut saya itu efektif gitu untuk kurikulum prototype ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Baik, kesimpulannya pemerintah sudah memberikan wadah yaitu kurikulum yang bagus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dengan menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dan alhamdulillah di sekolah Ibnu Khaldun sudah menggunakan kurikulum prototype ini, dan persentasenya juga sudah bagus 90%. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bu Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.